Apa pola pikir sukses yang harus kita kembangkan sebagai seorang pengusaha di era digital seperti sekarang? Tonton sampai selesai. Jadi teman-teman, ada salah satu pola pikir yang ini harus kita instal di kepala kita, yang harus kita tanamkan, bahkan kita kembangkan dan terus latih agar bisnis kita ini bisa terus bertumbuh dan berkembang pesat. Adaptif ataupun menjadi lebih adaptasi dengan zaman. Banyak mungkin di antara Anda pernah mendengar bahwa namanya bisnis itu kalau nggak inovasi ya mati gitu ya. Salah satu bentuk inovasi adalah adaptasi dengan zaman, di mana ini menjadi poin penting yang harus kita perhatikan. Ada karakteristik penting buat kita para pengusaha yang pengen sukses agar bisa beradaptasi dengan zaman. Bukan cuma sekedar menghadirkan produk yang bagus saja, tapi juga kita bisa sukses di era digital, sukses di era AI, sukses di era imersif gitu kan, dan masih banyak lagi. Karakteristik apa saja yang harus kita punyai sebagai seorang pengusaha sukses itu gitu ya? Satu, fleksibel dan cepat beradaptasi. Menurut penelitian dari Harvard Business Review di tahun 2024, 75% bisnis yang gagal dalam 5 tahun pertama disebabkan karena tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Sebut saja Nokia. Nokia dulu handphonenya pernah saya pakai. Atau mungkin Kodak. Kodak dulu kameranya pernah saya gunakan. Atau mungkin BlackBerry. BlackBerry handphonenya dulu saya juga pernah ternak banyak pinnya gitu ya. Tapi sekarang mereka semua apa kesamaannya? Semuanya sudah hilang di telan zaman. Bahkan beberapa kali di antara mereka berusaha untuk adaptasi dengan zaman tapi terlambat. Dan salah strategi, akhirnya ya wafat juga gitu. Fleksibel gimana? Katakanlah kita punya target sekian, ya target 10 miliar setiap bulan. Maka caranya bikin fleksibel aja. Kalau perlu pakai ini, pakai itu silakan, fleksibel saja. Nah, fleksibilitas menjadi sangat penting dalam melakukan eksekusi. Sing penting targetnya dibikin kaku, baru caranya dibikin fleksibel. Yang kedua adalah data driven decision making. Apa itu maksudnya? Pada saat kita membuat sebuah keputusan, penting buat kita sebagai seorang pengusaha harus punya data terlebih dahulu. Menurut Ben Datmar, para pakar data dan bisnis di era digital, keputusan bisnis yang sukses adalah yang didasarkan pada data, bukan cuma sekedar intuisi atau kirologi ya, kira-kira gitu kan. Kayaknya nih nanti bakal sukses nih, kayaknya semua. Kita harus buka cabang di sekian titik, kita harus tingkatin budget iklan, kita harus bikin produk baru, dan itu atas dasar apa Anda ngomong gitu. Nah, pastikan ada datanya, karena sekarang UUD, ujung-ujungnya data. Bukan cuma sekedar ujungnya duit, data bisa menghasilkan duit. Utilisasi data akan menghasilkan duit yang sangat banyak. Yang ketiga adalah Anda harus berani ngambil resiko yang juga terukur. Menurut Global Entrepreneurship Monitor, 90% pengusaha sukses pernah mengalami kegagalan. Mereka belajar dari kegagalan tersebut dan terus mencoba agar menjadi lebih baik lagi. Saya hari ini punya 41 brand gitu kan, di mana kegagalannya banyak. Lebih dari 20 brand saya pernah buka, sisanya dan tutup. Bahkan rugi miliaran rupiah. Dalam 3 tahun terakhir, saya nginvest lebih dari 10 miliar rupiah. Bahkan 3-4 miliarnya itu rugi. Orang taunya pas suksesnya doang. Orang taunya pas kerennya doang. Orang nggak paham, nggak ngikutin pas gagalnya. Bahkan salah satu rekan kita yang kalau misalkan di sosmed itu ngomongin angkanya triliunan gitu kan. Bahkan dia bilang, ya lu gak tahu aja gue invest udah nyampe berapa puluh M gitu kan. Dan gue udah rugi berapa miliar gitu. Cuman kan gue gak ceritain gitu ya. Yang diceritain pada saat suksesnya doang. Nah maka sekali lagi, maka tugas kita adalah berani ngambil resiko tapi terukur. Nah terukurnya ini adalah untuk meminimalisir nilai kerugian. Bagaimana sih strategi mengembangin keterampilan digital dan juga leadership kita di era sekarang gitu ya? Pastinya adalah satu, Anda harus menguasai digital marketing. Itu adalah sebuah hal mutlak. Menurut statista di 2024, 87% bisnis yang menggunakan strategi digital marketing mengalami peningkatan omset dalam 2 tahun pertamanya. Kalau Anda memahami, menguasai ilmu digital marketing seperti misalkan Meta Ads, Google Ads, ya, dan lain-lainnya gitu kan untuk meningkatin omset, pasti akan memudahkan Anda mendapatkan income lebih banyak. Dan yang kedua, gak cuma sekedar memahami digital marketing, Anda sekarang juga harus manfaatin namanya AI dan otomisasi gitu ya. Karena bagaimanapun juga sekarang AI udah mulai muncul di mana-mana. Untuk apa-apa sekarang kita tanya sama AI. Apalagi ketika mulai Tiongkok, China membuat sebuah DeepSeek, saingan jadi ChatGPT gitu ya, dan macam-macam, semua serba AI. Semua pekerjaan sekarang akan sangat termudahkan dengan adanya AI. Nah, yang akan membuat berbeda dan juga mahal nanti adalah story behind the brand Anda itu sendiri gitu kan. Main behind-nya, bukan cuma sekedar teknisnya. Nah, maka daripada Anda menampilkan AI mah gak akan begini, pakai saja AI.
karena bisa meningkatkan bisnis efisiensi hingga 40%. Nah, tinggal nanti last decision-nya itu dari Andanya sebagai orang yang memang menggunakan AI tersebut. Yang ketiga pasti adalah Anda harus bangun personal brand sebagai leader. Sekarang banyak brand-brand di Indonesia maupun luar sana yang akhirnya CEO-nya ataupun owner-nya muncul ke permukaan. Bahkan Gary Vee pernah bilang bahwa personal brand itu bukan hanya tentang popularitas, tapi tentang kepercayaan dan pengaruh. Trust and impact. Impact mempengaruhi audiens, trust agar dipercaya oleh mitra ataupun pembeli. Ujung-ujungnya apa? Kalau sudah dapat trust, maka ya orang lain bakal gampang beli produk kita ke kita gitu kan. Pentingnya juga pembelajaran untuk terus kita belajar agar berkelanjutan. Teman-teman semua, dunia ini terus berubah. Dan satu-satunya cara untuk terus relevan adalah terus belajar dan berkembang. Sekarang kita perlu adaptasi dengan zaman. Terus gimana nih? Nah, maka satu, Anda kudu ngikutin tren dan teknologi terbaru. Menurut World Economic Forum, 65% pekerjaan di masa depan belum ada hari ini, gitu ya. Sehingga pengusaha harus terus belajar keterampilan baru. Apalagi adanya era AI dan robot itu sendiri. Bahkan ada yang bilang bahwa CS nantinya bakal mati gitu kan. Pekerjaannya karena semua diotomasi gitu ya, bahkan ngedit pun bisa jadi diotomasikan gitu kan. Hanya semua bisa dilakukan. Maka sekali lagi, yuk kita terus ikutin tren dan teknologi terbaru supaya tidak ketinggalan. Yang kedua, yang juga tak kalah penting, yang seringkali kita buta dan blank adalah kita harus punya mentor dan network yang kuat. Menurut Napoleon Hill dalam buku yang Think and Grow Rich ya, orang sukses itu dikelilingi oleh orang sukses lainnya. Makanya kita perlu punya yang namanya circle. Kalau Anda pengen tahu gambaran income Anda, tanya saja mungkin 7-10 orang di sekitar Anda. Kurang lebih seperti itu. Saya pernah waktu itu gitu ya ngumpul dengan orang yang dia kekayaannya sudah Masya Allah luar biasa, sudah triliunan. Omongannya udah beda gitu kan. Lah kita masih ngomong di angka miliaran, dia ngomong tetean gitu kan. Memang beda circle gitu. Nah, maka sekali lagi penting buat kita punya mentor. Nah, tugas mentor itu nanti apa? Mengarahkan kita, ngasih feedback buat kita, memasukkan kita on the track, memberikan helikopter view, mempush batas kemampuan terbaik kita, itu mentor. Dan punya circle. Nah, yang terakhir adalah pastinya adalah terus bereksperimen dan berinovasi. Menurut Deloitte, 80% perusahaan inovatif memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan yang tidak berinovasi. Inovasi atau mati, kan begitu kata-katanya ya. Maka teruslah berinovasi. Nah, Anda gak mungkin melakukan inovasi kalau Anda nggak mulai aware dengan market, gak mulai aware dengan audience, gak mendengarkan apa maunya mereka. Maka tugas kita sekali lagi, teruslah berinovasi agar terus kita beradaptasi dengan zaman. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like dan juga share video ini ke sebanyak-banyaknya. Kalau Anda ada request khusus, boleh juga komen di kolom komen. Dan pastinya jangan lupa di subscribe. Makasih banyak buat yang subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.